Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10C dengan anggota. Yang pertama ada Ayu Lansari dengan saya sendiri, kemudian ada Amelia Nuriski, kemudian ada Benedictus Augusta, lalu ada Rangga Luki, dan ada Madila Naul Aini dan juga Rahmat Fajar Setiawan. Baik, di sini kami dari kelompok 10C akan melakukan pengolahan pada sensor pasif dengan menggunakan software Google Earth Engine, yang mana nantinya kami akan melakukan pemrosesan band rasio, yaitu NDVI, NDVI, dan juga LSD. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu kita akan membuka pada software Google Earth Engine seperti ini. Kemudian kita akan mengklik pada tool asset, lalu ke new. Kemudian di sini kita akan diberi pilihan beberapa bentuk file yang akan kita upload. Di sini kami memilih pada file set file, yang mana kita akan memasukkan set file batas administrasi wilayah dari kelompok 10C mendapatkan wilayah di Semarang. Di sini kami memilih bentuknya zip, lalu kita open. Lalu jika tampilannya sudah seperti ini, kita akan memasukkan aset name. Kita berhubung di wilayah Semarang, kita namain Semarang aja. Lalu setelah itu kita mengupload. Baik, untuk melihat apakah uploadan kita sudah berhasil atau belum, kita bisa mengklik pada tool text. Di sini akan ditunjukkan bahwa uploadan kita sudah berhasil terupload atau belum. Setelah itu, semisal sudah ada tampilan berhasil berwarna biru, kemudian di sebelahnya ada checklist centang, maka uploadan file kita sudah berhasil. Ini kota Semarang juga udah masuk. Lalu setelah itu kita mengimport SHP-nya. Lalu di new script ini ada tampilan import 1 entry dan lain-lain. Ini berarti import kita sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan memanggil Citra Lensa 8 dengan memasukkan script yang ada. Di sini dari kelompok 10C sudah membuat script untuk memanggil Citra yang ada. Di sini untuk tabelnya kita ganti terlebih dahulu. Setelah itu kita run. Baik, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti proses untuk memanggil citranya sudah berhasil. Baik, selanjutnya adalah pengolahan cloud masking, karena citra yang kita download itu tidak sepenuhnya bersih karena terhalang oleh awan-awan yang ada di atmosfer, sehingga kita perlu melakukan cloud masking agar citra yang akan kita olah itu menjadi bersih dan jernih. Berikut adalah script untuk melakukan proses cloud masking. Nah, di sini itu sudah ada script cloud masking. Kemudian setelah dilakukan cloud masking, nantinya ada juga script untuk klik citra. Kemudian di sini juga ada script dari scaling factor. Scaling factor itu merupakan scaling nilai dari citra agar nilai-nilai pixel yang ada di citra itu dapat memudahkan kita dalam pendefinisi band yang akan kita lakukan untuk band rasio, untuk pengolahan NDVI, NDPI, NDVI, dan LST. Kemudian di sini juga ada script untuk pendefinisian band untuk memudahkan pengolahan indeks yang akan kita lakukan. Nah, di sini kan udah dimasukin script dari cloud masking sampai pendefinisian band, lalu kita run. Selanjutnya adalah mengganti tabel yang di sini dengan nama Semarang. Kemudian kita sudah memasukkan
skripnya kita run. Nah, tabel di sini kita sesuaikan dengan nama SHT kita, yaitu Semarang. Run lagi. Nah, sehingga di sini sudah muncul warna dari citra yang akan kita olah. Nah, di sini sudah ada muncul di layar, yaitu ada komposit warna nyata dan non-masking. Ini merupakan tampilan dari komposit warna nyata, dan ini adalah merupakan tampilan dari non-masking. Perkenalkan, nama saya Rangga Lukidani Hadi. Saya berasal dari kelompok 10C. Di sini saya akan mengolah NDVI menggunakan software Google Earth Engine. Pertama-tama kita klik New, kemudian pilih Save File, kemudian Select, lalu pilih data yang akan diolah. Setelah itu kita open. Pilih Asset ID, kemudian beri nama Asset ID. Dan saya di sini memakai Semarang _ Good. Tunggu hingga terupload semuanya. Sudah terupload, kemudian kita import pada new script. Setelah itu kita masukkan script yang sudah ada. Kemudian kita pastekan. Setelah itu kita run. Tunggu proses hingga selesai. Ya, di sini. Kemudian kita unchecklist yang bukan merupakan bagian klasifikasi NDVI. Kita ubah ke satelit biar menjadi lebih jelas antara klasifikasi NDVI dengan citra lainnya. Dan berikut merupakan hasil dari pengolahan NDVI menggunakan software Google Earth Engine. Oke, secara klasifikasi NDVI GEE adalah dengan Google Access, terus shape file selalu di select, dan kita masukkan filenya ya, file SKT-nya, upload, kemudian kita menunggu ini sedang loading ya, di tas sedang putar. Lalu kita kopas scriptnya. Lalu kita zoom in ke bagian Semarang karena wilayah kita. Klik run itu 2 kali sambil menunggu muncul
centang yang NDVI saja. Tara, sudah muncul ya. Ini untuk luasan vegetasinya dan luasan air dalam 1 hektar seperti yang tertera di atas. Jadi ini untuk run menyimpannya dalam format GeoTIFF. Sedang loading seperti terlihat. Nah, bila sudah bisa diklik di Open in Drive. Perkenalkan, nama saya Benedictus Purba dari kelompok 10C. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam pengolahan NDVI. Oke, yang pertama yaitu tentu kita membuka Google Earth Engine dari web, lalu kita ke Asset dan pilih New, lalu kita pilih shapefile Kota Semarang yang sebelumnya sudah kita download. Oke, dalam bentuk zip, lalu kita klik open. Selanjutnya kita upload dan kita tunggu semuanya terupload dulu dalam tasnya. Lalu jangan lupa juga dalam Google ini kita menuju ke daerah Semarang dulu. Oke. Oke, ini sudah input, lalu kita pilih di sini, dan selanjutnya yaitu kita masukkan ke skrip pengolahannya. Dan selanjutnya yaitu kita mengubah tabel ini menjadi barang. Terakhir ya kita di sini langsung nampak daerah yang kita klasifikasikan. Karena di dalam skrip tadi itu adalah gabungan dari semua pengolahan dari kelompok kami, ada vegetasi lebat, juga ada bangunan, air, LSD, dan kelas-kelas lainnya. Jadi karena di sini kita mau menampilkan hanya klasifikasi NDVI, maka untuk layer yang lain kita matikan dan hanya menyisakan layer NDVI. Nah,
Di sini juga kelompok kami menggunakan color palette yaitu hijau, marun, kuning, dan merah untuk menunjukkan sebaran dari pembagian pemukimannya yang dikategorikan menjadi non pemukiman, yang jarang, rapat, dan sampai pemukiman yang sangat rapat. Dan ini adalah hasil dari pengolahan NDVI kelompok 10C. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Setiawan dengan NIM 2111011211400163. Di sini saya dari kelompok 10C, yang dimana di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita mengolah GEE. Di sini saya akan mengolah tentunya indeks LST. Oke, tanpa banyak lama-lama lagi, kita lakukan langkah pertama, yaitu mengimport SHP. Nah, mengimport SHP kita dapat melakukan di fungsi aset, lalu setelah itu kita klik new, lalu kita gunakan tabel upload yang berupa SHP. Nah, di dalam sini itu kita hanya bisa diperbolehkan menggunakan format ini, yaitu SHP zip, DBF, dan lain sebagainya. Setelah kita pilih dari lokasi penyimpanan kita beri nama, misalnya Semarang only. Karena di sini saya menggunakan wilayah Semarang, maka saya akan memberi nama Semarang. Setelah itu kita upload. Setelah diupload, kita import SHP tersebut ke dalam script kita gitu. Dengan cara kita bisa mengklik Semarang only tersebut, atau kita langsung lakukan ke tanda panah yang ke kanan itu. Dan setelah itu kita akan melakukan proses script atau codingan pada GE untuk mengolah LST. Di sini saya telah melakukan codingan tersebut dan saya copy paste ke dalam sini, dan mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang saya gunakan untuk mengolah LST ini. Yang pertama tentunya kita menggunakan atau kita pertama-tama memanggil citra LAN 18. Di sini yang kami gunakan adalah LAN 18 dengan tipe level 2. Yang dimana level 2 ini telah terkoreksi secara geometrik, radiometrik maupun atmosferik. Selanjutnya kita melakukan sortir berdasarkan wilayah. Nah, di dalam sortir berdasarkan wilayah ini kita melakukan kode filter bound, yang dimana filter bound ini kita dapat membedakan bagaimana wilayah kita atau tujuan wilayah kita, yaitu Kota Semarang. Selanjutnya kita melakukan sortir berdasarkan tanggal menggunakan filter date dengan diikuti tanggal, tahun, dan bulannya. Di sini saya menggunakan tahun 2015, bulan 8, dan tanggal 1. Untuk akhirnya saya menggunakan tahun yang sama dengan bulan 9, tanggal 30. Selanjutnya di sini kita melakukan sortir berdasarkan tutupan awan. Tutupan awan ini kita bisa menggunakan text code cover gitu. Dan selanjutnya kita melakukan pemotongan citra, yang dimana kita mengklip sesuai dengan SHP yang kita masukkan, yaitu Kota Semarang. Dan selanjutnya di sini kita dapat melakukan cloud masking. Cloud masking di sini bertujuan untuk menghapus awan sehingga citra tampak lebih jelas gitu. Jadi tidak ada warna-warna putih yang akan menghasilkan hasil dari pengolahan berupa bolong-bolong warna putih atau berupa bolong-bolong gitu. Di sini untuk melakukan cloud masking kita dapat menggunakan band 1. Dan di sini kita juga dapat menggunakan kode cold mask yang berfungsi untuk tadi menghilangkan atau menghapus awan-awan. Selanjutnya kita melakukan scaling factor. Pada scaling factor ini kita dapat menggunakan kode scale yang berfungsi untuk mengetahui nilai-nilai dari masing-masing saluran citra gitu. Karena di sini kita menggunakan band 10 atau band thermal, jadi pada saat pendefinisan band kita melakukan pengetikan pada B10 atau B11, yang dimana itu merupakan band thermal pada pengolahan LST. Setelah itu kita melakukan palet atau memberikan pewarnaan pada LST nantinya. Di sini saya menggunakan palet blue, lime green, white, dan red. Nah, di sini juga setelah itu kita dapat melakukan proses di mana indeks spektral gitu dengan metode expression. Lalu
Dengan metode tersebut kita gunakan perintah map_add_layer untuk memvisualisasikan citra. Di sini saya membagi terhadap 4 kelas. Pada kelas pertama di sini saya menggunakan kelas sangat rendah dari rentan 0 hingga 26, untuk kelas rendah dari 26 hingga 29, untuk kelas sedang 29 hingga 31, dan untuk kelas tinggi 31 hingga 38. Selanjutnya, untuk lebih mendetailkan dari palet tersebut, kita dapat menggunakan beberapa kode palet yang disesuaikan dengan warna-warna palet di atas gitu. Dan kode-kode palet ini dapat kita cari di berbagai sumber Google referensi gitu. Selanjutnya, tahap terakhir mungkin di sini ada tahap ekspor data, yang dimana data tersebut akan diunduh atau di-download atau disimpan di dalam Google Drive. Kita dapat menggunakan kode export image to drive, yang berarti kita mengekspor data tersebut ke dalam Google Drive. Di sini kita ada beberapa kode script, mulai dari image hingga file format. Mungkin untuk deskripsinya kita menggunakan penamaan LST Semarang pada tahun 2015. Selanjutnya di sini ada region. Region itu mungkin acuan dari kita gitu. Di situ kan kita menggunakan SAP Semarang yang diberi kode table. Jadi kita memasukkan kode table untuk mensinkronisasi antara import SAP dengan export data kita gitu. Selanjutnya kita menggunakan skala 30. Setelah itu kita menggunakan folder. Folder itu kita buat folder dengan nama pengolahan GE belajar 2 dengan file format GeoTIFF. Setelah itu kita coba run. Nah, setelah di run, dia akan muncul hasil dari LST kita dengan color palette yang telah ditentukan. Dan di sini juga akan ada menu run, yaitu menu di mana kita mengekspor data. Ekspor data di sini kita klik sejalan, dan di sini otomatis akan sesuai dengan descript kita, yaitu misal description dia LST Semarang 2015 bahkan sama dengan descript. Setelah itu kita run, dan nanti filenya akan tersimpan di dalam Google Drive dengan format GeoTIFF. Setelah dari situ kita dapat melakukan klasifikasi dari file GeoTIFF tersebut dengan kita drag ke ArcGIS atau ArcMap. Setelah itu kita buka Simbologis, kita lakukan klasifikasi secara otomatis. Lalu setelah itu kita dapat melakukan layouting. Mungkin cukup sekian pemaparan pengolahan pada sensor pasif menggunakan software Google Earth Engine dari kelompok 10C. Banyak kurangnya, banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.